Ya. Pemicu awalnya itu apa? Jadi tanggal kejadian itu kan tanggal 16, bukan tanggal 17-nya. 16 Agustus. Ya. Ya, di Surabaya. Di Surabaya. Jadi Ya. di situ ada lembar bendera, terus ada ormas yang melihat, lalu lapor ke polisi, terus kejadian itu dengan ormas datang dengan ada cerita itu agak panjang, cuma Ya. Intinya protes intinya gara-gara ya, bendera ini dilempar begitu. Jadi ada dua kata yang di situ masyarakat Papua agak marah ya. Akhirnya terjadilah kalimat yang nama-nama binatang yang munculkan, terus suruh pulang, angkat kaki dan pulang itu. Bahasa itulah muncul, orang Papua bilang, wah suruh pulang, kita harus pulang aja gitu. Jadi dah muncul nama sekarang munculkan minta referendum itu di situ. Oh itu jadi semula di Surabaya, Ya. akhirnya melebar sampai ke kampung halaman. Ya. Begitu. Ya memang yang sudah tahu nggak yang melempar bendera ini sengaja atau memang kecelakaan? Kalau kita kembali nih sesuai prosedur sebenarnya, kalau kondisi seperti begitu kan harus lapor dulu, ada tahapan-tahapannya. Ya. Setelah itu ada surat panggilan dan sebagainya. Tapi kejadian pada saat itu malah terjadinya ormas muncul, jumlah banyak orang datang terjadi, terus ada juga kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan hati orang. Oh begitu. Dan waktu itu mahasiswa Papua di Surabaya sempat mengungsi atau bagaimana dari asrama itu? Pengungsi tidak. Jadi saya dapat laporan karena saya langsung turun lapangan kemarin. Ya. Saya ketemu ke wali kota, gubernur, Ya. Polda. Jadi memang cerita panjang, tapi saya hanya singkat aja bahwa memang pada saat itu anak-anak itu dibawa ke kepolisian, diperiksa satu persatu. Anak-anak Papua yang di Surabaya Diperiksa. Ya. Siapa pelakunya? Pelaku apanya maksudnya? Pelaku untuk lembar Bendera itu. siapa? Ya. Jadi pada saat itu belum ada terbukti. Oke. Saksi juga tidak ada, terbukti akhirnya dipulangkan dari situ juga kembali lagi ke asrama di situ. Ya. Terus sesudah ribut begitu di Surabaya, mulai menjalar ke Papua kapan? Berapa hari kemudian? Saya melihatnya pada saat kejadian itu kok di Papua Barat itu cepat sekali meledak gitu loh. Jadi pertanyaannya kok bisa cepat sekali, karena di Papua ini yang paling biasanya ribut kita itu Papua sana. Jadi Papua Barat ini cuma aman-aman aja. Jadi kita selalu ambil contoh itu loh. Papua Barat ribut. Kamu lihat Papua ribut, Papua Barat itu jadi contoh begitu. Ternyata lebih meledak duluan di Papua Barat. Nanti Pak Ketua DPR menjelaskan, karena beliau di Papua Barat, saya Papua. Bapak Papua mana? Papua maksudnya ini kan 2 provinsi. Oh, Saya di Papua. Nah, terus beliau Papua Barat. Ya. Tapi kita kalau saya wilayah untuk pengawasan pembangunan, saya selalu Papua Barat saya turun. Oke. Cuma karakternya masyarakat kita di Papua Barat kok tiba-tiba begitu meledak bisa jadi pembakaran, terus kerusuhan besar-besaran, itu ya kita sayangkan di situ gitu. Oke. Katanya ada beberapa oknum asing yang diamankan, benar nggak itu? Kalau oknum sih baru kemarin diungkapkan ada 3 orang. Ada 3 orang. Itu orang asing, maksudnya orang Australia atau? Ya. Kalau itu mungkin intelijen punya tugas, cuma saya lihat gitu media informasi memang ini pihak kepolisian punya tugas untuk harus menyampaikan kepada masyarakat supaya ini loh ada kesalahannya di sini, ada aktornya, siapa main di belakang, terus siapa yang pihak ketiga atau pihak siapa yang ikut bermain, itu harus saya minta dibuka gitu supaya masyarakat kita jelas semua tahu, jelas tahu gitu. Ya, oke. Jadi kalau Pak JB gimana Pak? Gimana? Yang menurut Bapak pemicu utamanya itu sampai melebar ke Surabaya, ke Papua apa ini? Apakah permainan medsos atau apa ini? Ya saya pikir medsos juga berkontribusi Ya. untuk mempercepat penyebaran informasi itu kan sana. Jadi kami kan sempat berkunjung ke Surabaya juga, ketemu mahasiswa, tapi mereka menolak kami. Mahasiswa menolak Bapak? Iya, saya dengan Pak Fadlison. Oh begitu. Umumnya wakil dari Papua, kami ke sana tapi kami ditolak. Iya, kok malah ditolak teman satu daerah, wakilnya lagi? Kenapa Pak? Rupanya setelah kami coba dalami, mereka memang ada kekhawatiran kalau dengan masuknya kami bertemu mereka ada kemungkinan aparat kepolisian masuk untuk mengambil barang bukti yang mereka pegang. Oke, ya. Gitu. Itu yang mereka khawatir, tidak mau terima
tamu dari luar. Jadi akhirnya Bapak gagal bertemu. Iya, gagal bertemu. Oke, kemudian menurut Bapak terus sampai tiba-tiba dari Surabaya melebar ke Papua, apa permainan medsos, apa ada orang asing berperan atau bagaimana? Saya pikir terlalu jauh juga kalau kita sedikit-sedikit orang asing. Ya. Jadi yang kami dapat informasi dari sana itu begini. Waktu itu tanggal 16 malam, 16 Agustus malam itu, jadi sebenarnya ini datang dari aparat setempat dulu. Jadi kepala distrik atau camat di sekitar situ datangi mereka. Sekitar mana? Di sekitar asrama mahasiswa ini. Surabaya? Iya. Ya. Meminta agar mereka ini mengibarkan bendera merah putih. Oh, diminta karena Ya. mau 17 Agustus Iya, ya? 17 Oke. Agustus. Terus mereka mengatakan ya silakan tapi ikat aja di pagar. Kan bagi aparat ini bukan ini penghinaan gitu. Ini bendera negara. Oh, Bendera kebangsaan gitu ya, harusnya diikat di tiang bendera. ya benar. Gitu. Tapi ini mereka ikatnya di pagar gitu. Oke. Lalu tiba-tiba malam hari itu ada orang yang datang, mungkin waktu itu ya, dan Ramil. Maksudnya apakah bendera yang dipagari ini kemudian pindah ke got atau gimana? Tidak, masih di bendera, masih di tiang. Masih dipagar? Masih. Oke, yang di got Terus, ini dari mana? Dan Ramil ini dengan cara yang kita tahu lah, sangat nasionalisme fobia ya, luar biasa gitu. Wah ini bendera kita harus dihormati gitu. Ya. Jadi menendang pintu pagar, pintu asrama dengan nada kasar gitu, harus ikat. Tapi mahasiswa-mahasiswa ini tidak mau gitu. Tidak mau apa? Bahkan alasan mereka bahwa kami tidak punya uang untuk beli bendera. Begitu. Terus harus dipaksakan supaya mahasiswa ini mengibarkan bendera. Ya. Tapi tidak tahu entah siapa, kan terbukti Kapolda Jawa Timur mengatakan kepada kami bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa mahasiswa Papua yang menceburkan bendera itu ke selokan. Oh, jadi Ya. sampai sekarang belum tahu Sampai siapa. hari ini gitu. Itu tugas polisi yang kita harapkan ini bisa diungkap gitu siapa. Kalau tidak terungkap nanti tahun-tahun berikut pun itu bisa jadi seperti gitu. Terus pesan yang nyampe ke Papua sehingga di sana ribut apa? Ya itu mulai dihembuskan pertama bahwa mahasiswa Papua ini diusir oleh wakil wali kota Malang. Terus kami juga bertemu wakil wali kota, tidak ada ungkapan itu. Tapi memang kami nonton video yang mengatakan pulangkan mahasiswa Papua, pulangkan Papua gitu. Itu adalah ormas, masa ormas itu. Bukan pemerintah Surabaya. Bukan pemerintah, ini Ya. ormas. Ya. Tuh. Nah yang jadi pertanyaan kami itu siapa yang menghadirkan ormas itu ke asrama? Iya. Oh, begitu. Itu harus diungkap gitu. Bapak, kalau tadi saya tanya di Sumatera Utara kan Batak kita panggil abang. Abang. Kalau di Papua panggilnya apa? Paci. Kaonak. Kaona. Iya. Jadi Kaona Leni. Iya. Betul ya, Pak? Ya. Ya, Dan Pace juga. Kauna ada. Jem. Pace juga boleh, aja. Pace. Pace aja lah ya. Pace Oke. rasa enggak. Pace kalau gitu jangan kemana-mana. Tapi kalau Pace dalam bahasa Makassar itu miskin. Itu, iya. Ya Pace, terus saya salah lagi nih. Jadi Kano apa Pace nih? Tapi kita Pace dari Papua. Pace dari Papua. Dari Papua. Baik pemirsa kita masih akan bercengkrama tentu dengan saudara-saudara kita ya dari Papua dan juga kita akan membahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Masalah kemiskinan, masalah keterbelakangan, masalah orang Papua tidak bisa bersaing Sedang Kejora di depan istana itu orang Papua yang di Jakarta atau datang dari Papua?